Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Shalom jemaat keluarga Kristus Tasikmalaya, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Sebentar, kita akan memulai ibadah offline dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Jemaat yang akan beribadah wajib mengenakan masker dalam gereja. Pengecekan suhu tubuh 4 derajat Celcius, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Cucilah tangan dengan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer disediakan. Menjaga jarak saat berada di dalam area gereja. Dan hindari berjabat tangan dengan sesama. Dan bagi lansia, anak kecil, dan yang sedang sakit, tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gembala Sidang, Penatua, dan seluruh jemaat keluarga Kristus Tasikmalaya mengucapkan selamat berulang tahun yang berulang tahun pada minggu ini. Kepada Elsa Agustina, tanggal 3 Agustus 2020. Ibu Liliana Lydia, 4 Agustus 2020. Tan Engkian, 8 Agustus 2020. Selamat berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ikuti program Good News setiap hari Rabu jam 6 sore di channel YouTube GBT Tasikmalaya. COVID-72 atau Komsel virtual diadakan setiap hari Kamis, dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang masih belum bergabung dapat bergabung di COVID-72 setiap hari Kamis. Ibadah Youth Eagle setiap hari Sabtu pada pukul 4 sore di channel YouTube GBT Tasikmalaya. Ibadah live streaming Gereja Anak Holy Kids diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9:30 di channel YouTube GBT Tasikmalaya.
Demikian pengumuman sepekan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita yang sudah hadir di dalam ruangan ini, kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Kembali kami melihat tak pernah habis kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tetap pelihara kami sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bawa hati kami, membawa hidup kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau sembah. Kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Tiada yang seperti Engkau,
habis kasih setiamu Tuhan. Mari bersyukur bersama-sama. Sungguh aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Serukan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Syukur. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Mari Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini, kita mau sama-sama berdiri bersama-sama. Kita mau sembah Dia. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Ini iman kami Tuhan. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan pernah habis Tuhan kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah. Yes, sama-sama katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang sudah siap memuji nama Tuhan sama-sama serukan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini? Tetap dahsyat. Amin. Amin. Yang sudah siap memuji nama Tuhan coba lambaikan tangannya. Amin. Mari kita mau tinggikan Tuhan lebih lagi karena Dia yang layak kita puji. Amin. Bisa bertepuk tangan bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan. Hanya Dia yang layak kita puji, kita tinggikan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaannya kekal selamanya. Lagi sama-sama serukan. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Kemuliaan. Katakan satu hati, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
katakan satu hati kami datang, bahwa kerajaannya tetap kekal selamanya. Sama-sama serukan. Lagi katakan, Engkaulah Raja, amin. Dia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan sama-sama. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bersorak bersama-sama. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu. Sekali lagi katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Yes, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin Bapak Ibu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau terus percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah Bapa kita yang setia. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita mau bawa hati kita lebih lagi ke hadapan Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku dalam
Semuanya saya serahkan kepada hamba. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Ku tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya. Haleluya. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur kami. Karena kebaikan-Mu, karena semua pertolongan-Mu, kekuatan-Mu hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami boleh dalam keadaan sehat karena anugerah-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kesempatan kami boleh ibadah, kami boleh hidup hari ini semua karena kasih dan pertolongan-Mu. Biar segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Biar pujian ini boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi satu persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini kami semua mau datang kepada Tuhan. Kami minta peneguhan dari Tuhan. Teguhkan kami melalui firman yang akan kami dengar pagi hari ini Tuhan. Hamba hanya alat-Mu saja Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang akan bekerja dimanapun suara hamba-Mu diperdengarkan. Biar Kau melawati mereka yang mendengarkannya dengan lawatan yang sama seperti kami ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami dedikasikan waktu pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Mari semua yang percaya kita mau katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu ketika ada pembangunan sebuah jembatan dan ketika dalam tahap penyelesaian, udah dalam tahap finishing, para insinyur ini baru kaget karena mereka menemukan suatu kesalahan hitung. Jembatan itu hanya dipersiapkan untuk menanggung beban berat jembatan itu saja tanpa menambahkan beban untuk lalu lintas yang nanti akan lewat di atasnya. Akhirnya sebelum dibuka untuk umum, mereka merombak kembali konstruksi jembatan ini sehingga jembatan ini tidak membahayakan untuk pengendara lalu lintas yang akan lewat di atas jembatan itu nantinya. Akhirnya mereka merombak kembali, merancang kembali sehingga fondasi jembatan itu kuat untuk menahan beban, bukan hanya beban berat jembatan itu saja, tetapi beban berat nanti lalu lintas mobil-mobil yang akan melintasinya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita setiap hari kita juga diperhadapkan kepada beban-beban yang berat. Mungkin ketika dalam masa-masa itu kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak salah konstruksi merancang saya? Saya merasa saya sudah nggak kuat lagi. Saya merasa udah nggak kuat lagi untuk menahan beban berat ini.
Tapi saya katakan pagi hari ini, Tuhan penciptamu tidak pernah salah merancangkan. Dan Dia tidak pernah mengizinkan beban yang lebih berat yang dapat engkau tanggung. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya ingin menyambung khotbah saya yang selama beberapa minggu yang lalu dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Hari ini saya akan terakhir untuk membahas di bagian terakhir dari perikop ini tentang kekhawatiran. Saya akan beri judul khotbah saya, Strength for Today. Kekuatan untuk hari ini. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang terakhir dari pasal yang ke-6 ini yaitu ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, mari kita mau hafalkan, bukan cuma dibaca, tapi dihafalkan baik-baik karena ayat ini ayat yang cukup menguatkan kita. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-34, mari bersama-sama saya bacakan ayat ini, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari besok. Sebab besok ada lagi khawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu kapasitas kita. Karena Dialah pencipta kita, seperti para insinyur tahu kapasitas sebuah jembatan karena mereka yang merancang jembatan itu. Tuhan menciptakan kita dengan satu kapasitas dan Dia tahu beban berat seberapa yang sanggup ditanggung. Sehingga Dia tidak pernah memberikan beban untuk 2 hari ke depan, 2 minggu ke depan untuk kita tanggung dalam 1 hari. Saudara, saya punya aqua kecil, ini mungkin cuman ringan. Cuman 220 mili. Kalau saya pegang begini selama 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit kayaknya enteng, ringan. Tapi saudara bisa bayangkan kalau saya harus pegang begini selama berjam-jam. Mungkin tangan saya akan kram. Begitu juga dengan beban hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu pagi hari saya ingin kita belajar semua bagaimana kita bisa kuat dari hari ke hari. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk hari ini. Mari kita akan lihat selanjutnya. Kita akan pelajari baik-baik hanya 1 ayat ini saja. Kita akan lihat yang pertama bagaimana kita bisa tetap kuat dari hari ke hari. Yang pertama, jangan hidup dikuasai kekhawatiran. Kita akan lihat kembali saudaraku, kekhawatiran. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan khawatir itu perasaan takut, perasaan cemas, gelisah terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Belum diketahui dengan pasti tapi kita sudah tarik dalam beban yang pasti. Khawatir. Banyak orang mengalami khawatir dan khawatir ini adalah musuh terbesar manusia. Karena apa? Kekhawatiran yang kelihatannya sepele itu bisa menghancurkan seorang yang kelihatannya tegar seperti apapun. Karena khawatir itu merasuki seluruh area kehidupan kita. Yang pemuda khawatir nanti setelah lulus sekolah, setelah lulus kuliah gak dapat kerjaan. Yang mau menikah juga khawatir gimana kalau pernikahannya tidak bahagia. Orang tua juga khawatir gimana nanti anak-anaknya, masa depan mereka. Yang orang miskin juga khawatir gimana harus hidup dari hari ke hari. Sementara orang kaya juga tidak kalah khawatirnya. Bagaimana dia bisa merasa aman supaya hartanya tidak dicuri orang, hartanya tidak habis. Gimana kalau dia akan mengalami sakit. Yang orang sehat juga khawatir. Gimana kalau suatu saat mereka sakit. Apalagi orang yang sakit. Mereka juga pasti khawatir bagaimana kalau penyakitnya akan bertambah parah.
dan akan membawa kepada kematian. Semua mengalami hal kekhawatiran. Sebenarnya kekhawatiran ini bagus untuk menjadi alarm dalam kehidupan kita. Karena kita sadar ternyata kita hanya manusia yang terbatas. Ada banyak hal yang di luar kendali kita. Ada banyak hal yang di luar kontrol kita. Kekhawatiran sebenarnya baik untuk menyadarkan kita bahwa manusia itu terbatas dan butuh pertolongan Tuhan. Tapi yang merusak adalah kekhawatiran yang menghancurkan kita ketika kita mengizinkan kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Sehingga membuat kita tidak berdaya, mau melakukan apapun gak bisa. Kita seperti orang lumpuh yang tidak berdaya. Kita mau melangkah takut, kita mau mengerjakan sesuatu gak punya energi. Karena khawatir menguasai diri dan pikiran kita. Saudaraku, khawatir itu kesimpulannya adalah ketakutan yang akan ketidakpastian tentang masa depan kita, hari esok kita, tetapi sudah kita tarik untuk menjadi beban kita hari ini. Saudara, dalam NIV ditulis seperti ini. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sepertinya terjemahan bahasa Inggrisnya lebih agak aneh mungkin menurut kita. Karena itu janganlah engkau khawatir akan hari esok, karena hari esok akan khawatir tentang dirinya sendiri. Dalam National NASB dikatakan, so do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Jadi janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok akan mengurus urusannya sendiri. Sepertinya penafsir mengatakan hari esok ini diterjemahkan sebagai seorang oknum. Terjemahan bebasnya adalah seperti ini, biarkanlah besok itu mengurus urusannya sendiri. Biarkan besok itu mengurus persoalan-persoalannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengalami suatu kekhawatiran karena kita mengambil jatah khawatir yang harusnya untuk besok, untuk lusa, untuk beberapa hari ke depan, dan kita bawa masuk ke dalam hari ini. Yang salah adalah memasukkan kekhawatiran kita yang harusnya jatahnya untuk besok-besok, kita masukkan dalam agenda kita hari ini. Sehingga kita menciptakan beban masalah yang baru dan kita merasa gak kuat dengan hidup kita. Saudara, kita tahu kalau kita khawatir, kita tidak bisa menikmati hari ini. Hari ini diberikan Tuhan, dianugerahkan kepada setiap kita untuk kita nikmati. Tapi biasanya kita isi dengan kekhawatiran-kekhawatiran kita. Kekhawatiran menyita seluruh perhatian kita, menyita seluruh energi kita. Sehingga kita lebih memikirkan gimana nanti ya, gimana usahaku nanti, gimana sekolah anak-anakku nanti, gimana hidupku nanti. Kalau aku sakit gimana. Padahal sebenarnya yang terjadi belum tentu seperti itu. Itu yang menjadi masalah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pagi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana supaya kita tidak dikuasai kekhawatiran yang melumpuhkan kita. Dari ayat ini kita bisa belajar sebenarnya Tuhan ingin kita memilih. Ada dua pilihan untuk kita tidak khawatir. Kita mau dikuasai kekhawatiran atau tidak, itu pilihan ada di tangan Anda sendiri. Pilihannya adalah apakah engkau mempercayai kekuatan Tuhan untuk memelihara hidupmu, atau engkau mempercayai kekuatan dirimu sendiri? Jika engkau mempercayai Tuhan, engkau tahu Tuhan adalah Bapamu yang sanggup memelihara hidupmu, maka kekhawatiran itu sedikit akan hilang dalam kehidupanmu dan kau bisa tenang menjalani hari-harimu karena kau percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidupmu. Tetapi jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri,
kita akan begitu khawatir. Karena memang manusia itu terbatas kekuatannya. Ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu. Apa yang akan terjadi depan. Apa yang akan kita alami nanti. Ada banyak hal yang di luar kendali dan kontrol kita sebagai manusia. Oleh karena itu kita menjadi khawatir, takut. Karena kita tidak tahu. Kita tidak pasti apa yang ada di depan sana. Oleh karena itu pilihanmu hari ini akan menentukan hidupmu. Ada begitu banyak orang tidak dapat menikmati berkat yang sudah Tuhan siapkan hari ini. Karena apa? Karena dia terus khawatir terhadap hari esoknya. Dengan segala masalah-masalah yang dibayangkan akan terjadi. Padahal sebenarnya belum terjadi dan kadangkala bukan seperti yang kita pikirkan itu yang terjadi. Mereka nggak bisa tidur, mereka nggak bisa makan dengan enak. Meskipun mereka punya duit banyak, bisa membeli makanan enak, bahkan bisa membeli restonya juga. Tapi mereka tidak bisa menikmati makanan dengan enak. Mereka mengalami begitu, badan kerasa sakit semua. Sakit kepala, migrain, sakit jantung, darah tinggi. Semua sakit, kerasa sakit semua. Karena stres, karena khawatir. Padahal belum tentu seperti itu nanti kejadian yang akan terjadi nanti di depan. Tapi kehilangan sukacita hari ini, tidak bisa menikmati hari ini, tidak bisa menikmati, oh Tuhan itu baik, begitu kebaikan Tuhan dari hari ke hari yang kita alami. Berapa tahun kita sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat semuanya itu karena tertutup dengan kekhawatiran kita. Saudara, kesimpulan saya adalah menghabiskan waktu dalam kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena khawatir tidak akan mengubah masalahmu. Karena khawatir tidak akan mengubah keadaanmu. Saya bayangkan misalnya kau khawatir tentang akan hidupmu ke depan. Bisakah ketika kau memikirkan terus menerus, ketika kau khawatir terus menerus, masalahmu akan berubah? Yang ada justru kita semakin takut untuk menghadapi masalah itu. Yang ada malah kita terpuruk dengan masalah itu. Karena menghabiskan waktu dalam kekhawatiran itu sebenarnya tidak ada gunanya. Karena khawatir tidak akan mengubah keadaan kita. Saudaraku, mari kita belajar percaya. Hari ini nikmatilah hari ini. Nikmatilah hari ini, bekerjalah dengan sebaik-baiknya hari ini. Nikmatilah waktu-waktu dengan keluargamu, dengan orang-orang yang mengasihimu. Mengutamakan Tuhan dalam ibadahmu. Maka Tuhan mengatakan semua akan ditambahkan kepadamu. Mari percaya Tuhan. Tuhan sanggup memelihara hidupmu. Karena Yesus peduli dengan hidupmu. Dan dia tahu akan persoalan-persoalan hidupmu yang hari-hari ini kau khawatirkan. Mari serahkan kepada Tuhan. Maka engkau dapat menjalani hari-harimu dengan lebih baik dan lebih tenang. Sehingga engkau bisa memikirkan langkah apa yang seharusnya harus saya ambil untuk menjalani hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar percaya Tuhan. Karena kekhawatiran itu sia-sia, kekhawatiran itu percuma. Semakin sering kita memikirkan kekhawatiran kita, maka kekhawatiran itu akan menjadi semakin besar dalam pikiran kita. Betul? Kalau engkau punya masalah, kau pikirin terus pagi, siang, sore, malam kau mikirin masalah terus. Maka masalah itu bukannya selesai, tapi malah semakin kerasa besar, menakutkan. Sehingga membuat engkau tidak berdaya. Ayub mengatakan seperti ini. Ayub pasal 3 ayat yang ke-25 mengatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Makanya jangan banyak khawatir, jangan banyak cemas. Karena apa? Justru yang kau kekhawatirkan sebenarnya nggak akan terjadi. Tapi karena kau terlalu memikirkan, terlalu mengkhawatirkan, akhirnya itulah yang terjadi sesuai dengan apa yang kau pikirkan. Semakin sering kita memikirkan kekhawatiran kita, maka kekhawatiran itu akan lebih menguasai kita.
Sepertinya ayat ini mengatakan seperti ini. Sepertinya apakah Tuhan Yesus itu mengajarkan supaya kita ya udahlah nggak peduli dengan hidup kita nanti gimana. Yang penting hari ini. Bukan seperti itu juga. Kita perlu membedakan antara kekhawatiran dengan perencanaan masa depan. Ini suatu hal yang berbeda. Banyak kali orang Kristen salah menafsirkan ayat ini. Ya udahlah, Tuhan kan udah mengajarkan kita nggak usah mikirin besok, cuek aja lah. Mau besok mau gimana nggak peduli. Bukan seperti itu juga. Karena kekhawatiran dan perencanaan masa depan adalah suatu hal yang berbeda. Engkau boleh merencanakan masa depanmu. Engkau boleh mempersiapkan baik-baik masa depanmu. Malah ini harusnya wajib, harus. Menabung untuk masa depan, menyisihkan berkat hari ini untuk masa depan. Bagus, itu harus. Merancangkan planning untuk masa depan. Oh, saya harus begini untuk bisnis saya harus begini untuk anak-anak saya. Itu harus. Yang salah adalah ketika kita terlalu khawatir akan masa depan kita. Karena apa? Hari ini adalah pemberian Tuhan, betul? Besok juga pemberian Tuhan, semuanya itu milik Tuhan. Bukankah gak ada seorang pun di antara kita yang bisa menentukan hari esok kita? Bukankah di antara kita tidak bisa menentukan dengan pasti hari esok kita, jangankan besok. 1 jam ke depan aja kita gak tahu apa yang terjadi dengan hidup kita. Jangankan 1 jam, 5 menit ke depan. Kita nggak tahu akan hidup kita. Ada orang yang masih sehat-sehat, ternyata 5 menit kemudian udah dipanggil Tuhan. Siapa tahu? Saudaraku, tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menentukan dengan pasti hari esok kita. Karena hari esok itu di luar jangkauan kita dan itu anugerah Tuhan untuk kita. Pemberian Tuhan. Kenapa kita terlalu menakutkan pemberian Tuhan? Bukankah Tuhan tahu yang terbaik atas hidupmu? Apakah engkau tidak percaya bahwa Tuhan tahu kapasitasmu? Tuhan yang menciptakan engkau, Tuhan juga yang mengerti sampai seberapa kemampuanmu untuk menanggung beban berat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Saudara, mari belajar percaya Tuhan. Santo Franciscus dari Sales mengatakan seperti ini, jangan khawatir akan hari esok, sebab Allah telah memelihara kamu hari kemarin, dan tetap memelihara kamu hari ini. Dan akan terus memelihara kamu di hari esok. Benar ya? Jangan khawatir akan hari esok. Sebab Allah yang memelihara, yang telah memelihara kamu hari kemarin. Engkau pernah merasakan pemeliharaan Tuhan di hari-hari kemarin? Tentunya pernah ya. Tuhan yang telah memelihara engkau di hari kemarin. Dan hari ini kau bisa ada di tempat ini bukankah karena pemeliharaan Tuhan juga? Kalau hari ini kau merasa Tuhan memelihara hidupmu juga, percayalah Tuhan juga yang akan terus memelihara hidupmu di hari-hari esok. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari percaya kekuatan Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa kuat hari lepas hari? Kalau kita hidup percaya hari ke hari. Belajar hidup percaya dari hari ke hari. Bagian yang B dari ayat ini mengatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Atau terjemahan lain mengatakan, setiap hari cukup masalahnya sendiri. Jadi gak usah ditambah lagi, cukup masalahnya sendiri. Saudaraku, Tuhan sedang mengajar kita agar kita menjalani hidup ini dengan tenang hari demi hari, day by day. Tidak khawatir memikirkan apa yang sudah lewat. Seringkali manusia itu cuma 2 pikirannya. Apa yang sudah lewat beserta dengan seluruh kegagalan, kekecewaannya, dan memikirkan masa depan yang belum terjadi dengan segala ketidakpastian dan kekhawatirannya.
Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kepada kita di ayat 34 bagian yang B, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan ingin mengajarkan agar kita menjalani hari ini dengan tenang, hari demi hari. Tidak khawatir memikirkan apa yang sudah lewat ataupun yang belum terjadi. Dan mungkin tidak terjadi seperti yang kita bayangkan seperti itu. Saudaraku, ada seorang ibu yang baru melahirkan. Baru aja melahirkan anaknya baby baru berapa hari. Tapi dia udah mikirkan, gimana ya tante nanti kalau anak saya kuliah. Kuliah biayanya sekarang ratusan juta. Harus begini, harus begini. Saya bilang, ya elah, kamu bayinya aja baru berapa hari, baru lahir. Yang penting kamu nabung, yang penting kamu bekerja, yang penting kamu membuat perencanaan untuk anak ini. Suatu saat dia kuliah udah siap. Jangan terlalu dikhawatirkan hal-hal yang waduh masih tahunan ke depan. Anak baru lahir sedang kuliah itu paling anak usia sekitar berapa? 17-18 tahun. Udah dikhawatirin hari ini. Stres, kita nggak akan kuat. Saudaraku, sudah bisa bayangkan contoh. Setiap hari Tuhan memberikan kita beban. Taruh aja inilah. Setiap hari Tuhan memberikan setiap kita masing-masing beban. Taruh aja 10 kilo. 10 kilo setiap hari. Besok lagi dikasih lagi 10 kilo. Besoknya lagi dikasih lagi 10 kilo. Tapi yang manusia merasa sok jago, sok kuat. Akhirnya apa? Beban yang harusnya untuk besok-besok ditumpukin di hari ini. Beban yang harusnya untuk seminggu ke depan ditumpukin tuh hari ini. Jadi berapa kilo? Kalau setiap hari 10 kilo, seminggu ada 7 hari. Berarti 70 kilo. Wah, udah kerasa berat ya. Kalau 10 kilo mungkin kita masih bisa lah naik tangga juga masih bisa 10 kilo seperti kita ngangkat beras 10 kilo. Masih kuat, betul? Tapi seandainya Anda harus mengangkat beban dalam seminggu, kau tumpukin jadi 70 kilo. Kerasa lebih berat. Coba bayangin kalau Anda mikirkan kekhawatiranmu sebulan ke depan. Berarti berapa bebanmu? 30, taruh aja 30 ya. Sebulan 30 hari kali 10. Berarti 300 kilo. Kuat? Kalau saya mungkin sudah gak kuat kali ya. Ada juga orang yang mikirkan kekhawatiran setahun ke depan. Sudah bayangin 365 hari kali 10. Berapa beban yang ditanggung hari itu. Gak akan kuat. Makanya Tuhan bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan mencipta kita. Tuhan yang merancangkan hidup kita. Dia tahu kapasitas kita untuk menanggung beban. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk hidup day by day. Hari ke hari dengan percaya Tuhan. Karena kita gak akan mungkin, ingat aja ilustrasi saya. Sehari 10 kilo. Jangan tumpukin untuk seminggu ke depan, kita tumpukin dalam satu hari. Kita harus tanggung beban 70 kilo. Belum untuk 30 hari ke depan, kita tumpukin jadi 300 kilo. Makanya hari-hari ini banyak orang berteriak-teriak, enggak kuat Tuhan. Padahal Tuhan tahu kapasitas kita seharusnya kita kuat. Tapi kenapa kita enggak kuat? Karena kekhawatiran kita membawa beban-beban yang harusnya ke depan nantinya. Kita udah masukin ke dalam hari ini. Tangkap maksud saya? Saudara, setiap hari Tuhan punya porsi dalam hidup kita. Tuhan udah rencanakan, Tuhan udah rancangkan. Bahkan sebelum kita lahir Tuhan sudah punya rencana panjang. Blueprint yang panjang untuk kehidupan kita. Hari ini apa yang akan kau alami. Besok lagi apa yang harus kau alami. Tuhan punya porsi yang beda hari ke hari. Saudara, di Tasikmalaya terkenal nasi TO. Saudara bayangin kalau tiap hari saudara harus makan seporsi nasi TO. Terus Senin nasi TO, Selasa nasi TO, Rebo nasi TO, Kamis nasi TO. Sampai Minggu sampai depannya lagi, minggu depannya lagi TO. Bosen gak? Enek, bosen. Gak akan doyan nasi TO lagi. Betul? Banyak orang Kristen enak dengan masalah gak kuat. Karena apa? Tiap hari masalah demi masalah. Padahal Tuhan itu punya porsi.
masing-masing atas kita. Porsi itu bukan hanya susah-susah terus, seneng-seneng terus, enggak. Tuhan tahu silih berganti, mengganti suka dan duka dalam hidup kita. Kadang hari ini mungkin kita senang, mungkin besok jangan takabur dulu dengan kesenanganmu. Besok engkau bisa juga menjadi yang terbawa. Besoknya lagi mungkin kau merasa aku udah gak bisa Tuhan, aku udah paling bawah. Mungkin siapa tahu besok Tuhan membuat mujizat untukmu sehingga engkau diangkat kembali. Siapa tahu. Tuhan punya porsi kesenangan dan kesusahan dalam hidup kita. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Itu porsi kekuatan Tuhan juga sama seperti yang Tuhan izinkan masalah dalam hidup kita. Ketika Tuhan izinkan kesusahan dalam hidup kita, Dia juga berikan kekuatan untuk kita sanggup menanggungnya hari itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang angkat berat, angkat besi, angkat beban, dia gak akan mungkin bisa langsung ngangkat tiba-tiba 100 kilo beban. Gak akan. Harus dengan latihan step by step. Dari mungkin barbel yang kecil. Kemudian tiap hari latihan. Semakin ditambah bebannya yang berat. Semakin ditambah lagi bebannya lebih berat lagi. Semakin ditambah lebih berat lagi. Sampai akhirnya dia terbiasa dengan beban yang ratusan kilo. Dan sudah tahu orang angkat besi begini, ngangkatnya juga nggak sampai berjam-jam. Ada yang ngangkat besi sampai berjam-jam di atas gini, KO. Ngangkat paling cuma berapa menit, banting, jatuhin. Nggak akan kuat. Manusia nggak akan kuat. Manusia punya keterbatasan. Oleh karena itu dengan keterbatasan ini seharusnya menyadarkan setiap kita bahwa engkau butuh Tuhan. Engkau butuh kekuatan Tuhan day by day, hari ke hari. Masalahmu hari ke hari Tuhan tahu. Tuhan tahu engkau memiliki masalah setiap hari. Tuhan tahu ada kesusahan setiap hari yang harus kau pikul. Tapi jangan salah, kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan juga day by day atas hidupmu. Engkau akan sanggup. Karena engkau dilatih Tuhan untuk angkat beban hari ke hari. Tuhan gak akan izinkan langsung berapa ratus kilo diangkat dalam hari itu tanpa Tuhan melatih engkau tiap hari. Saudaraku, Santo Jose Maria Escrivá mengatakan, kerjakan tugasmu hari ini tanpa melihat pada hari kemarin. Karena hari kemarin itu udah lewat, udah lalu. Ataupun khawatir akan hari besok yang mungkin tidak pernah akan datang kepadamu. Kerjakan tugasmu hari ini. Banyak kali kita lebih, nanti saya akan seperti ini. Usaha harus seperti ini di tahun-tahun ke depan. Di ribuan tahun yang ke depan saya masih hidup. Boleh kita punya cita-cita dan angan-angan. Boleh kita memikirkan ribuan langkah ke depan. Tapi apakah kita sudah melangkah satu langkah saja hari ini? Seringkali kita punya angan-angan besar, mimpi yang besar, cita-cita yang besar. Tapi kita tidak berani melangkah karena kekhawatiran kita. Satu langkah aja dulu, tiap hari satu langkah. Akhirnya engkau akan mampu meraih segala mimpimu. Ibu-ibu yang kerja sendiri di rumah, seringkali cucian kita numpuk segunung mungkin. Karena kesibukan kita, mungkin karena ada aktivitas. Tumpuk cucian menggunung, belum yang harus disetrika. Aduh, kalau kita lihat gitu, aduh udah stres duluan, males mau ngerjainnya juga, udah terlanjur numpuk. Apakah dengan kita khawatirin, kok bisa gini ya, cucian kok bisa banyak gini ya. Gimana kalau aduh nggak seperti ini, kita menyesali, kita mengkhawatirkan cucian itu, apakah cucian itu bisa selesai dengan sendirinya? Moal mungkin, nggak mungkin. Kita harus step by step ngerjain kecil hari ini, ya udahlah semampunya lah, kerjain dikit, dicuci dulu, besoknya baru disetrika. Lama-lama kelar dah tuh cucian.
Lama-lama selesai deh itu cucian. Seringkali kita menakutkan hal yang besar yang udah segunung. Kita lupa bahwa kalau kita melangkah dengan pelan-pelan pun sebenarnya kita bisa. Kita terlalu memikirkan, aduh gimana nanti, aduh gimana nanti. Aku harus begini. Boleh punya cita-cita besar, tapi jangan bobok terus. Melangkahlah hal-hal yang kecil. Harus kau kerjakan terlebih dahulu. Seringkali kita karena kekhawatiran kita nggak berani ngapa-ngapain. Kita cuma mikirin gimana aku harus begini nanti ke depan. Itu masih ribuan langkah ke depan. Yang penting adalah hari ini 1 langkah, 2 langkah aja udah cukup. Jangan berpikir terlalu panjang untuk hasil. Karena hasil itu bagiannya Tuhan. Kita boleh merencanakan, tapi semuanya kehendak Tuhan yang terjadi, betul? Kita boleh merancangkan bercita-cita sesuatu, tapi endingnya adalah kehendak Tuhan yang terjadi di sana. Seringkali kita memikirkan hasil, padahal kita tahu hidup itu proses yang terus menerus. Seringkali kita memikirkan hasil, anakku harus jadi sarjana, usahaku harus seperti ini. Kita cuma memikirkan ujungnya, endingnya. Kita lupa bahwa ini proses ini harus kita jalani. Sehingga ketika kita memikirkan hasil yang di jauh di depan sana, kita menjadi stres, takut dan khawatir. Karena kita merasa kita nggak akan bisa. Coba mulai melangkah. Langkah kecil aja. 1 step. 2 step, 2 langkah, step by step, day by day engkau jalani bersama dengan Tuhan. Engkau akan bisa meraih sampai di sana. Yang penting kita tidak berhenti dan kita tidak menyerah. Saya diberkati dengan perkataan Martin Luther King. Dia mengatakan, jika Anda tidak bisa terbang, berjalanlah. Jika Anda tidak dapat berjalan, maka merangkaklah. Namun apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap bergerak maju. Intinya adalah engkau harus tetap bergerak, engkau harus tetap maju. Meskipun itu hanya langkah-langkah kecil, meskipun itu hanya sepertinya sepele, tapi kerjakan bagianmu terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah Tuhan yang menentukan atas hidupmu. Jangan ambil bagiannya Tuhan. Ending itu bagiannya Tuhan. Yang penting prosesnya kita jalani day by day, hari lepas hari. Saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 mengatakan seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perhatikan ayat yang saya warnai kuning. Berikanlah kami pada hari ini, bukan tahun depan, bukan untuk 5 tahun ke depan. Berikanlah kami makanan kami pada hari ini, bukan untuk besok, bukan untuk lusa. Hari ini, today. Terjemahan bahasa Inggris mengatakan our daily bread. Karena makanan pokok bangsa Israel waktu itu roti. Jadi our daily bread. Makanan roti harian kami. Makanan kami yang secukupnya. Banyak kali kita stres karena apa? Kadang kita mengumpulkan lebih banyak daripada yang secukupnya. Kita pengennya lebih banyak daripada yang secukupnya. Saudara, dari ayat ini kita bisa belajar untuk tetap percaya Tuhan hari ke hari. Percaya Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu hari ke hari atas hidupmu. Saudaraku, datang kepada Tuhannya juga hari ke hari. Hari per hari, setiap hari. Jangan datangnya ke Tuhan cuma seminggu sekali. Itu pun ibadah online, itu pun sambil tidur-tiduran. Sambil melakukan aktivitas yang tidak konsen. Tapi kita minta berkatnya setiap hari bahkan sampai 5 tahun ke depan. Ya gak bisa. 2 minggu lalu saya katakan tidak masuk dalam syarat dan ketentuan Tuhan.
Datang pada Tuhan tiap hari, karena berkat Tuhan itu tiap hari. Day by day, tiap hari. Kekuatan Tuhan juga diberikan kepada kita tiap hari. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan doa Bapa kami seperti ini. Berikan pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ayat ini dilandasi dengan latar belakang sejarah bangsa Israel waktu itu. Ketika mereka harus dipelihara Tuhan selama 40 tahun di padang gurun dengan diberi makan mana. Ketika mereka mengambil mana setiap hari, setiap pagi Tuhan menyiapkan mana dari surga. Tiap hari pula bangsa Israel harus memungut mana itu untuk keperluan mereka hari itu. Jadi ketika ada yang serakah ngumpulin banyak-banyak, diharapkan bisa untuk besok. Ternyata mana itu udah rusak. Karena Tuhan pengen kita hidup percaya hari ke hari. Mengerti maksud saya? Tuhan memberikan mana kecuali pada hari yang ke-6. Karena hari yang ke-7 mereka tidak boleh bekerja sama sekali. Hari Sabat mereka harus beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan menyiapkan double portion pada hari yang ke-6. Jadi mereka boleh mengambil 2 porsi pada hari yang ke-6 dan itu besoknya gak rusak. Ajaib Tuhan ya. Kalau kita ngumpulin hari itu harusnya untuk sehari, tapi kita kumpulin lebih, mubazir, percuma. Udah capek-capek ngumpulin ternyata sampai besoknya mana itu udah rusak. Saudara, Ulangan pasal 8 ayat yang keempat, bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti ini. Selama 40 tahun ini, pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak menjadi bengkak. Mereka berjalan pagi, siang, sore, malam di padang gurun. Mereka hidup di padang gurun. Bukan di hotel yang mewah. Tapi mereka dipelihara Tuhan dengan begitu ajaib dan luar biasa. Day by day. Hari ke hari. Dan selama 40 tahun pakaian mereka gak pernah rusak. Engkau sudah ganti pakaian berapa kali? Setahun berapa kali engkau ganti pakaian? Mungkin pakaianmu udah selemari. Orang Israel biasa disiapkan cuma 2, yang satu dicuci, satu dipakai. Tapi 40 hari pakaian itu nggak pernah ganti, nggak pernah rusak karena nggak ada toko pakaian di padang gurun. Kaki jalan tiap hari, kita sport aja kadang udah ngos-ngosan, udah capek. Tapi mereka tidak pernah bengkak, kasutnya, sepatunya nggak pernah ganti. Luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Hari ke hari. Oleh karena itu saya ajar kita semua belajar mempercayai Tuhan hari ke hari. Karena Tuhan tidak menjadi Tuhan untuk hari ini saja. Tapi besok Tuhan juga tetap menjadi Tuhan. Lusa Tuhan juga tetap menjadi Tuhan. Percaya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23 mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Saya tuliskan warna kuning, selalu baru setiap pagi. Kasih anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan selalu baru setiap pagi. Catat baik-baik. Tuhan tidak pernah memberikan kau barang yang kemarin, yang udah disimpan lama di kulkas, yang udah mungkin udah dipanasin berulang kali. Tapi Tuhan memberikan kasih setia, kemurahan, rahmat, anugerah selalu baru setiap hari. Makanya cari dahulu kerajaan Allah tiap hari. Karena Tuhan memberikan kekuatan, memberikan rahmat untuk menanggung kekuatan hari ini, bukan untuk besok. Besok lain lagi kekuatan yang Tuhan berikan. Jadi rahmat Tuhan yang diberikan hari ini, anugerah Tuhan yang diberikan hari ini, itu hanya untuk menanggung beban kita hari ini. Besok ada lagi. Ketika engkau harus menanggung masalah yang lain lagi, Tuhan memberikan kekuatanmu yang lain lagi setiap hari. Tuhan tidak pernah kehabisan. Tuhan tidak pernah kehabisan stok kasih setia, kesetiaannya, anugerahnya untuk hidup kita. Jadi kekuatan untuk besok tidak Tuhan berikan hari ini. Karena itu kenapa orang yang khawatir, orang yang mengangkat beban yang untuk besok dibawa semua di hari ini, mereka selalu merasa tidak kuat.
Karena memang kekuatan yang diberikan Tuhan, rahmat, anugerah, kesetiaan yang diberikan Tuhan itu cuman untuk menanggung beban hari ini. Mengerti maksud saya? Jadi masalah untuk besok, biarlah kekuatan Tuhan besok, anugerah Tuhan besok lagi masih ada. Masalah-masalah kita sesulit apapun tidak pernah menghabiskan kasih Allah, kesetiaan Allah, anugerah Allah, rahmat Allah dan pemeliharaan Allah atas hidupmu. Percaya Tuhan hari lepas hari, day by day. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Bahkan di masa-masa sulit dalam hidupmu. Masalah boleh banyak. Kesusahan boleh ada karena Tuhan tidak pernah berjanji. Ketika engkau ikut Tuhan, kita tidak akan menghadapi masalah dan tantangan. Bukan. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan kekuatan untuk hari ini. Besok Tuhan akan memberikan kekuatan yang lain lagi. Mari kita percaya ketika menjalani hari-hari sulit kita percaya karunia Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari belajar, Tuhan pengen kita menikmati hari-hari ini dengan tenang bersama dengan Bapa yang lebih tahu keperluanmu. Bapa yang lebih tahu akan hidupmu. Bapa penciptamu yang lebih tahu kapasitasmu, kekuatanmu untuk menanggung bebanmu hari ini. Nikmati pemeliharaan Tuhan day by day, hari lepas hari. Nikmati mujizatnya. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menolongmu dengan cara yang ajaib ketika engkau percaya Tuhan hari ke hari. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Masih ada mujizat setiap hari. Tuhan gak pernah kehabisan cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kehabisan mujizat untuk menyelesaikan masalah-masalahmu. Tetap percaya Tuhan hari ke hari. Tanggung masalahmu sesuai dengan porsinya Tuhan. Karena kekuatan itu juga akan diberikan kepada Tuhan day by day, hari demi hari. Kuatlah hari ini bersama dengan Tuhan. Mari berdiri bersama saya. Ada mujizat tiap hari. Mari renungkan firman yang kau sudah dengar dengan pujian ini. Selama kau datang pada Tuhan, kau menyembah Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupmu. Dan Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu hari lepas hari. Terima kasih sampai finish kau akan sanggup menyelesaikan hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia. Amin Tuhan. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi selama kau besertaku. Ku melihat ada mujizat setiap hari. Biar musik saja menaikkan pujian ini. Hari ini ketika engkau dilingkupi dan dikuasai dengan kekhawatiranmu, pastikan engkau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Pastikan kau berjalan dalam kebenaran. Pastikan kau menyembah Tuhan dan mencari Tuhan dengan benar. Maka seperti pujian ini mengatakan, ketika Dia berfirman, maka semuanya jadi. Adakah yang mustahil bagi Tuhanmu? Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara hidupmu karena masalahmu terlalu besar? Adakah yang terlalu besar buat Tuhan sehingga Tuhan tidak mampu menolongmu? Berapa tahun engkau mengikut Tuhan sampai hari ini? Hari kemarin, dan kemarin.
Apakah engkau tidak pernah mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Kalau pernah, kenapa engkau khawatir? Mari kuatkan hatimu, tetaplah kuat untuk melangkah hari ke hari bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan hidupmu dikuasai kekhawatiran. Hiduplah dengan percaya hari ke hari, karena Tuhan tahu porsi yang terbaik untuk hidupmu. Tuhan tahu kapasitas hidupmu hari-hari ini. Ketika kau berseru-seru kepada Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Mungkin karena engkau harus menanggung masalah yang harusnya untuk besok-besok memasukkan ke dalam hari ini. Tentu tidak akan kuat, karena kekuatan Tuhan adalah hari demi hari. Kekuatan hari ini, rahmat hari ini, anugerah hari ini hanya Tuhan rancang untuk mengangkat beban hari ini. Datanglah kepada Tuhan hari ke hari, sehingga kekuatan Tuhan ada atas hidupmu. Dan ketika Dia berfirman, maka semuanya akan jadi. Amin. Yes, kita akan naikkan pujian ini sambil kau merenungkan firman yang sudah kau dengar. Biar firman itu menjadi rema dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiada berubah kuasa namamu. Ya, Tuhanmu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tidak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, bahkan selalu baru tiap pagi. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah, saya serahkan waktu selanjutnya saya pada Bapak Gembala. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat, setiap hari. Kami percaya Tuhan kami hidup. Kami percaya Tuhan kami selalu memelihara kami dari hari ke hari. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami selalu hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Kami selalu melihat situasi dan keadaan yang terjadi di sekitar kami. Kami selalu merasakan apa yang kami rasakan secara manusia yang terbatas, yang lemah dengan dosa ini. Kami lupa melihat kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Masalah kami melampaui pandangan kami terhadap Tuhan. Tapi pagi hari ini ampuni setiap kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami boleh pegang terus kebenaran firman-Mu. Bahwa kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bahwa dari hari ke hari Tuhan sudah memberikan porsi kepada kami masing-masing. Untuk sukacita, kebahagiaan, damai, dan juga beban yang Tuhan izinkan untuk kami pikul dari hari ke hari. Mampukan setiap kami Tuhan, baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah dan dimanapun firman ini dengarkan. Tuhan tolong kami. Al-Roh Kudus jamah kami dalam ruangan ini dan juga di rumah kami masing-masing. Kuatkan kami dan teguhkan kami dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekali, sedetik pun tidak pernah. Karena kami begitu berharga di mata Tuhan. Yesus Kristus, Putra Allah yang paling berharga, diberikan untuk kami. Masakan untuk perkara sehari-hari, makan minum, apa yang kami pakai Tuhan tidak pedulikan. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami. Mujizat terjadi setiap hari. Berkati setiap kami Tuhan. Biar apa yang kami dengar pada pagi hari ini terus berbicara jauh lebih keras dan jauh lebih kuat daripada suara hamba-Mu. Bahkan firman ini akan terus menjadi rema bagi kami. Sehingga kami dikuatkan, dihiburkan, diberikan jalan keluar.
Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran ini bagi kami. Pakai terus dan urapi biar nama Tuhan dipermuliakan. Pagi hari ini kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berikan kepada kami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Berikan kepada umat-Mu pemahaman, pengertian akan Tuhan. Sehingga dalam situasi dan keadaan apapun yang sulit yang kami hadapi, kami boleh tetap kuat dan terus melangkah maju. Karena kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan umat Tuhan yang memberikan persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Baik yang membawa dalam rumah-Mu di tempat ini pada hari ini, maupun juga mereka yang telah memberikan persembahan mereka yang ditransfer ke rekening gereja kami. Amba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap persembahan yang mereka berikan. Dan berkati kehidupan pekerjaan mereka. Baik persembahan persepuluhan maupun persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan korban syukur dan persembahan lainnya. Tuhan berkati. Terima kasih. Terus kami berdoa dan mendukung doa untuk pemerintah negara Republik Indonesia. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dan marifat kepada pemimpin kami. Baik Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua menteri. Dan semua pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan pusat negara Republik Indonesia. Kepada kepala daerah, gubernur, bupati bersama dengan wali kota dan wakil mereka masing-masing di 34 provinsi. Sampai pada pelosok-pelosok, Tuhan berkati para pemimpin kami. Kami topang mereka dalam doa. Karena firman berkata, pemimpin yang ada adalah Tuhan yang memilihnya. Karena itu kami berdoa, damailah Indonesia, sejahteralah Indonesia. Biar virus corona boleh cepat berlalu. Tapi semuanya kami serahkan dalam kehendak dan kedaulatan Tuhan yang sempurna adanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami lepaskan kuasa kesembuhan ilahi mengalir ke atas hidup mereka. Menjamah dan memulihkan setiap tubuh dan area tubuh yang sakit. Dan mereka boleh mengalami dan menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang. Teguhkan berkat-Mu untuk setiap kami semua. Mari Bapak Ibu baik yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah. Angkat atau tadahkan tangan-Mu. Terima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga. Pertolongan Tuhan Yesus. Pemeliharaan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau. Dimanapun dan apapun yang perbuat dan lakukan. Tuhan akan memberkati engkau. Amin. Sepanjang kau berjalan takut akan Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Nya. Maka semua berkat ini diteguhkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua.